Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa, NIM 2041050100087 dari kelas Perbankan Syariah 3 angkatan 2020. Nah, di video kali ini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yaitu materi konsep dasar ekonomi Islam. Pembahasan yang pertama yaitu ekonomi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi? Adapun ekonomi menurut Adam Smith yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan yang disepakati. Untuk yang pembahasan kedua yaitu ekonomi Islam. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ekonomi Islam? Ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan kepuasannya untuk mencapai falah berdasarkan nilai dan kaidah dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Aliran ekonomi. Aliran dalam ekonomi terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama kapitalis, sosialis, dan yang terakhir yaitu Islam. Salah satu perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis dapat kita lihat dari bentuk sumbernya. Yang pertama yaitu ekonomi Islam bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan ekonomi kapitalis dan sosialis yaitu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Untuk yang selanjutnya yaitu sumber hukum ekonomi Islam. Adapun sumber hukum ekonomi Islam ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, yang ketiga yaitu Ijma, kesepakatan para ulama, yang keempat yaitu Qiyas. Adapun Qiyas yaitu yang mana para ulama itu menyalahkan suatu masalah yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma dengan suatu masalah yang ada dalilnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu tauhid atau meyakini keesaan Allah. Dan yang kedua yaitu as-siddiq dan amanah, jujur dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat yaitu al-adalah atau keadilan. Dan yang kelima yaitu keseimbangan. Dan yang keenam yaitu tolong-menolong. Untuk prinsip ekonomi Islam terbebas dari unsur maghrib. Unsur maghrib ini yaitu yang pertama maisir atau perjudian. Yang kedua yaitu gharar, penipuan. Dan yang terakhir yaitu riba. Pembahasan yang terakhir yaitu terkait karakteristik ekonomi Islam. Adapun karakteristik dari ekonomi Islam itu ada 8. Yang pertama terikat dengan akidah, akhlak, dan syariah. Dan yang kedua yaitu harta kepunyaan Allah dan manusia hanya sebagai khalifah. Untuk yang ketiga yaitu larangan maisir, gharar, dan riba. Untuk yang keempat yaitu keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima yaitu bimbingan konsumsi. Untuk yang keenam yaitu memperbanyak investasi. Dan yang ketujuh yaitu zakat. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.